Halo semua, selamat datang di pre-event Studium Generale yang pertama. Kami dari divisi mentoring sudah nggak sabar banget untuk saling berbagi informasi, terutama terkait perguruan tinggi dalam negeri kepada kalian. Nah, pada kesempatan pertama kali ini, kita bakal lebih ke kenalan aja dan sharing, jadi kita nggak bakal lama-lama untuk hari ini. Tapi sebelum itu, kalau mama kita nggak kenal IPN, ya udah sih. Yang penting sekarang kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Abang Adi Negoro, sekarang sedang melanjutkan studi di University of Sydney, Australia, dengan mengambil jurusan Teknik Sipil. Di sini Abang nggak sendirian, Abang ditemenin dua mentor lainnya yang luar biasa. Silakan. Ya, perkenalkan, nama Abang Maulana Sarjana Adigama. Sekarang sedang kuliah di National University of Singapore, mengambil jurusan Computer Science dan Mathematics. Selanjutnya aku kenalin, nama aku Muhammad Farhan Al Ghazmi. Aku sekarang untuk saat ini masih di Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Sipil, tapi nanti semester 2 bakal menyusul teman aku si Adi di University of Sydney. Jurusannya juga sama, Civil Engineering. Kenapa sih harus studium general? Ada yang tahu nggak, teman-teman, adik-adik? Jadi langsung aja to the point ya. Jadi kenapa harus studium general? Jadi ibaratnya begini, kalian itu udah bertahun-tahun berlayar di kapal. Itu anggap aja kalian berlayar di kapal itu kayak sekolah dari SD sampai SMA. Nah, tapi kan ketika kalian akan turun di suatu dermaga, itu kan nggak mudah. Ada trik-triknya, juga ada cara-caranya untuk mempermudah suatu pemberhentian kapal kalian itu. Nah, itu poinnya untuk studium general. Jadi, ini seperti fasilitas untuk kalian, untuk mempermudah kalian menentukan arah dan tujuan kalian, untuk memilih jurusan yang akan kalian pilih gitu. Poinnya. Next. Nah, tadi untuk lanjutin poin yang pertama, kenapa harus studium general? Jadi, aku ulangin lagi untuk menentukan dan memperjelas arah tujuan kalian nih, masa depannya kemana, minat kalian kemana. Jadi ada beberapa pertimbangan ya untuk menentukan jurusan atau passion kalian yang akan kalian jalani di masa depan. Contohnya, kalian ini passionnya ada di fisika, menjadi fisika nih. Terus juga kalian juga punya bakat alami. Bakat alaminya itu ya, punya critical thinking ya, critical thinking. Terus juga gampang menyelesaikan hitung-hitungan gitu. Suka juga kalian menyelesaikannya. Nah, itu bisa masuk ke beberapa jurusan. Salah satunya itu teknik sipil lingkungan. Kalian kan harus hitung-hitung kesetimbangan dari suatu bangunan, contohnya suatu jalan, untuk memastikan suatu bangunan tersebut aman untuk dipakai. Contoh lainnya, kalau misalnya kalian punya passion di biologi, contohnya, di pelajaran biologi, dan kalian juga mampu gitu untuk mengikuti pelajaran biologi tersebut, kalian bisa masuk ke jurusan kedokteran, atau misalnya kalau yang pengen ada kedokteran ini tapi juga pengen ada hitung-hitungannya, ya teknik biomedis untuk saat ini ya. Dan lain juga kalau misalnya contoh lain nih, terakhir nih, contoh terakhir, kalian suka passion itu mengana- bukan menganalisis ya bahasanya, memperhatikan teman-teman kalian sekitar kalian, terus juga memahami suasana dari teman kalian, terus juga suka memberikan solusi kepada teman kalian, kalian bisa masuk ke jurusan psikologi. Itu teman-teman, atau aku panggil teman-teman gak apa-apa deh, gitu. Next. Oke, jadi giliran Abang ya sekarang. Eh, Abang mau bahas beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan ketika mendaftar ke apa
studi lanjut. Ini tentunya akan dibahas lebih dalam lagi pada studium general nanti ya. Eh, yang pertama itu kekesatan atau peluang. Itu yang dimaksud abang apa? Jadi ketika mendaftar pada suatu fakultas dan universitas itu harus diperhatikan standarnya dan track recordnya. Kalau misalnya Anda mau daftar ke Fakultas Kedokteran UGM lewat jalur SNBP, ya kalau dilihat dari track recordnya, mungkin dari ranking harus 5 besar di angkatan. Nah, dari situ kalian bisa kira-kira buat bisa mengira-ngira peluang masuknya ini seperti apa gitu. Misalnya, oh nggak masuk top 5, ya peluangnya gimana? Oh nggak masuk top 10, ya kemungkinan besar nggak masuk gitulah. Nah selanjutnya itu adalah biayanya ya. Nah eh, ini nggak terlalu nggak terlalu susah untuk dibayangin kalau misalnya kuliah di UI ya di daerah Jawa Barat dibandingkan kuliah di Jogja itu menuntut biaya yang beda ya, biaya hidup misal dari kosnya ya, biaya tempat tinggal, terus makan keseharian, terus nanti belum lagi dari lingkungannya itu bakal dibahas sebentar lagi. Nah untuk yang terakhir itu harus perhatiin lingkungannya. Jadi uh, contoh yang tadi barusan abang sebut itu ya, kalau Anda memilih untuk kuliah di daerah mana, itu sangat bisa menentukan ya kemungkinan besar bakal terpapar pada lingkungan orang seperti apa. Mungkin kalau di Universitas A bakal lebih sering diajakin orang untuk ke klub gitu, untuk main-main. Tapi kalau di Universitas B bisa-bisa lebih sering diajak untuk belajar atau ngerjain project gitu ya. Jadi itu kira-kira beberapa pertimbangan yang bisa diperhatiin kalau mau daftar ke apa? Daftar lebih lanjut. Nah, next. Eh, nah, untuk jurusannya ya. Jadi abang pengen tahu sih, kalian itu udah tahu belum gambaran kira-kira mau ambil jurusan apa gitu, atau seenggaknya fakultasnya aja gitu. Kalau jurusan itu lebih spesifik, misalnya eh, kalau teknik mesin gitu ya, itu masuknya itu jurusan itu masuknya dalam fakultas teknik gitu misalnya. Jadi untuk itu mungkin kalian bisa scan QR code-nya terus ngisi eh, preferensi fakultas atau jurusan kalian ya, itu aja. Oke guys, so it's a wrap. Dan semoga dari penjelasan kami yang singkat ini, kalian bisa mengambil setidaknya satu dua stepping stone untuk kalian bisa fokus mencari jurusan maupun universitas untuk studi lanjut, terutama di perguruan tinggi dalam negeri. Nah, mari kita sama-sama berdoa untuk kelancaran kapal kalian berlayar menuju pemberhentian yang kalian inginkan. Dan juga nantikan materi pre-event selanjutnya yang gak bakal kalah informatif dari yang pertama ini. Kalian juga harus terus pantengin informasi Studium Generale di Instagram @studiumgenerale25 dan tunggu kami di TN tanggal 18 sampai 19 Januari 2025. Steps today, success tomorrow. Thank you.